Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 922. Set, timbangan, binatang. Ini adalah tubuh iblis tua alis putih, makhluk purba yang lahir untuk mengendalikan hukum ruang. Juga minta orang dewasa untuk pindah, dan biarkan lelaki tua kecil itu membawa orang dewasa di jalan. Setan tua alis putih itu berkata dengan hormat. Suyi akan bersikap sopan, dan segera melangkah maju, menunggangi punggung binatang mingkong yang diubah oleh iblis tua alis putih. Duduklah, tuanku. Setan tua alis putih itu berkata dan berjalan ke depan. Wow, gelombang. Kekosongan di depan saya membuat gelombang seperti air yang mengalir. Binatang langit cerah yang membawa Suyi menghilang begitu saja. Adegan ajaib ini, para kaisar yang hadir tercengang. Di kota kematian ini, lelaki tua dengan alis putih tidak takut, berani menantang lelaki tua manapun, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa di depan Tuan Su, dia bersedia menjadi tunggangan. Ivy menghela napas. Bakat iblis tua alis putih terlalu besar, dia mungkin bukan yang terkuat, tetapi jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Rekan Taois ini, siapa Master Su di mulutmu ini? Seorang kaisar dari Balai Huangquan mau tidak mau bertanya. Yuan Lining juga menajamkan telinganya. Dia telah bertanya kepada King Mu sebelumnya, tetapi pihak lain menolak untuk mengatakan lebih banyak. Karena kamu tidak tahu, itu membuktikan bahwa Tuan Su tidak ingin kamu tahu, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Ivy menggelengkan kepalanya. Setiap orang, semakin banyak kasusnya, semakin penasaran asal-usul Suyi. Sejarah khusus macam apa yang harus ada untuk membuat makhluk mengerikan itu menyembah seperti dewa dan membiarkan mereka diusir. Mata orang melihat kembali ke medan perang yang jauh. Dengan kembalinya Yuxue, Kaisar Tulang Putih, dan Luoxing Senjun, setelah bergabung di medan perang, situasi tiga pelayan malam yang gelap menjadi semakin tak tertahankan. Semua orang tahu bahwa ketiga pelayan yang pernah mengikuti Hades ini akan menemui ajalnya. Dengan kata lain, dalam pertempuran ini, pengadilan ilahi Xuanming telah dikalahkan. Dunia yang dingin dan sunyi itu. 7 kaki jauhnya, pria berbaju hitam itu mengerutkan kening, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Gagak kecil, apa yang membuatmu menghancurkan jimat rahasia yang kuberikan padamu?" 9 gagak neter berdiri dalam kehampaan, mata merah mereka berubah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara cemberut, "Jangan bohongi penyiksa, aksi kita malam ini gagal." Mata pria kulit hitam itu sedikit menyipit, dan berkata, "Katakan padaku dengan hati-hati." Setelah mendengarkan, pria berbaju hitam tidak dapat menahan keterkejutannya. Bagaimana bisa seorang pemuda di alam roda roh membuat makhluk menakutkan seperti Kaisar Tulang Putih menundukkan kepalanya dan membiarkannya diberangkatkan? Tidak diragukan lagi, dia juga terkejut. Ya, putra ini berasal dari klan Cui dari klan kuno. Ketika dia berada di kota Ziluo, putra ini meminjam kekuatan kehidupan Su Xuanjun sebelumnya untuk menyabotase tindakan kita. Berbicara tentang Suyi, Jiu Nether Crow menggertakkan giginya dengan kebencian. Dari Choi, wajah kurus pria berpakaian hitam itu tidak pasti untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang dari keluarga Cui tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat, dan tidak mungkin melakukan langkah ini sama sekali." Nine Nether Crows berkata dengan heran, "Yang mulia curiga, anak itu bukan dari keluarga Cui." Pria berbaju hitam mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya telah mempelajari beberapa perbuatan guru pedang Xuanjun di masa lalu. Orang ini pernah dikatakan dihormati di hutan belantara besar Kyushu, memahkotai langit dan langit, dia memang disebut dia adalah yang pertama orang di alam kaisar." Kekuatan Taoisme yang ditinggalkan oleh karakter seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh karakter di dunia roda roh. Menurut apa yang kamu katakan, pemuda itu memang roda spiritual, artinya. Berbicara tentang ini, wajah pria berpakaian hitam itu sedikit berubah, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Gagak kecil, menurut rumor, ketika Master Pedang Xuanjun melakukan perjalanan ke dunia bawah, itu untuk mengeksplorasi rahasia reinkarnasi, bukan? 9 Nether Crow mengangguk dan berkata, "Memang ada rumor seperti itu." Pria berbaju hitam memandangi batu nisan 7 kaki jauhnya, dengan ekspresi gembira yang langka. Awalnya, dia juga menjelajahi kota kematian ini, kan? Master Pedang Xuanjun pernah datang ke kota kematian. Berbicara tentang ini, ia bertanya-tanya, "Tuan penyiksa, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang Su Xuanjun?" Pria berbaju hitam memiliki kegilaan di matanya. Dia mengabaikan 9 gagak neter, menatap batu nisan 7 kaki jauhnya, dan bergumam, "Jika kamu mengatakan itu, Su Xuanjun pasti ada di sini di masa lalu, mungkin dia sudah menyadari batu nisan ini." Jejak misteri yang berhubungan dengan reinkarnasi. Reinkarnasi. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu tertawa,
matanya bersinar seperti obor, dan berkata, saya masih bingung sebelumnya, bagaimana seorang pemuda di alam roda roh dapat menggunakan kekuatan Taoisme yang ditinggalkan oleh Su Xuanjun di kehidupan sebelumnya, dan mengapa bisa mengusir makhluk menakutkan seperti Kaisar Tulang Putih. Sekarang, saya mungkin mengerti. Berbicara tentang ini, dia berseru, ternyata di dunia bawah ini, rahasia reinkarnasi, yang seperti legenda hantu, benar-benar ada. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan Taoisme yang ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya Su Xuanjun? Bagaimana mungkin dia bisa mendorong makhluk mengerikan itu untuk bertarung? Pria berbaju hitam berbicara dengan santai dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia telah menemukan rahasia yang menghancurkan dunia, dan seluruh orang tampak bersemangat. Ini, 9 Nether Crows kewalahan dan sama sekali tidak bisa tenang. Tiba-tiba teringat banyak hal. Ada desas-desus bahwa Cui Longxiang, leluhur keluarga Cui, adalah teman lama Su Xuanjun. Ye Yu, Kaisar Yuluo Linghuang dari klan ular hantu, memiliki hubungan dekat yang tidak dapat dijelaskan dengan Su Xuanjun. Demikian pula, ada juga desas-desus bahwa ketika Su Xuanjun menjelajahi kota kematian, dia pernah menekan dan mengalahkan musuh besar. Dan sekarang, seorang pemuda di alam roda roh pernah menggunakan Taoisme yang ditinggalkan oleh Su Xuanjun di kehidupan sebelumnya di situs keluarga Cui, dan sekarang dia masih mengikuti artefak kota keluarga ular hantu, lampu terpencil lilin tianya, es artefak bahkan master yang bercokol di area terlarang utama, seperti Kaisar Tulang Putih, di bawah komandonya satu persatu. Lebih penting lagi, semua ini ada hubungannya dengan Su Xuanjun. Memikirkan hal ini, kulit kepala 9 Nether Crow mati rasa, tubuh dan pikirannya bergetar, dan dia bergumam, tidak heran anak itu begitu sombong, tidak heran dia telah berulang kali merusak urusan besarku, jika dia adalah pedang yang menekan langit, saat itu monster tua Su, tentu saja tidak mengherankan. Pada saat ini, 9 Nether Crows hilang. Gagak kecil, aku baru mengerti sekarang, jangan berpikir sudah terlambat. Sudah. Petik 2. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar di kejauhan. Diiringi oleh suara itu, Su Yi muncul dari udara tipis di kejauhan antara langit dan bumi sambil menunggangi binatang di langit. Ekspresi Nine Nether Crow tiba-tiba berubah. Itu menatap Su Yi dengan mata merahnya, dan berkata dengan nada rumit, kamu, benar-benar Su Xuanjun. Tidak sebaik, menjadi sangat sarkastik dan dimarahi, wajah Jiu Nether Crow tiba-tiba menjadi jelek. Sebelumnya, tidak disangka lawannya adalah legenda tertinggi yang pernah mendominasi suatu zaman, seperti matahari yang bersinar sendirian di langit. Kamu tetap di sini dan jangan bergerak, jika tidak, kamu akan terbunuh oleh kekuatan aturan batu nisan itu. Sosok Su Yi melayang ke tanah dari belakang binatang Mingkong. Ikuti perintahmu. Setan tua alis putih itu dengan hormat menanggapi. Adegan ini membuat sedikit keberuntungan terakhir di hati Jiu Yuming yang menghilang, dan akhirnya berani memastikan bahwa pemuda berjubah itu memang Su Xuanjun. Karena dalam beberapa tahun terakhir, hanya Su Xuanjun yang mengalahkan iblis tua alis putih dan membuatnya tetap jinak. Sikap iblis tua alis putih saat ini sudah cukup untuk membuktikannya. Tapi segera, 9 Nether Crows tertawa keras dan berkata, Old Monster Su, betapa cantiknya kamu saat itu. Tidak ada seorang pun di dunia yang berani untuk tidak menghormatimu, tapi sekarang kamu hanya basis kultivasi Spirit Will Realm yang terlalu lemah. Petik 2. Kalimat terakhir ditekankan olehnya, dengan sikap menghina. Tanda seru petik 2. 9 Nether Crows memandang ke langit dan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah melampiaskan kemarahan dan kebencian batin mereka, menunjukkan kesombongan mereka. Su tersenyum dan berkata, basis kultivasi saya memang sangat lemah, tetapi di area terlarang ini, mudah untuk membersihkan gagak kecil Anda, dan saya jamin kali ini Anda menggunakan roda nasib, itu tidak dapat menyelamatkan Anda. Petik 2. Dengan kata yang berkibar, tawa 9 Nether Crows tiba-tiba berakhir. Su Yi terlalu tenang, meski hanya ada iblis tua beralis putih di sampingnya, sikapnya yang tak kenal takut masih membuat hati seseorang bergetar. Faktanya, sejak 9 gagak Nether mengkonfirmasi identitas Su Yi, mereka sudah lama tidak berani memperlakukan pemuda realem roda roh ini sebagai orang biasa. Ucapan menghina dan sarkastik sebelumnya hanya melampiaskan amarah batinnya. Little Crow, biarkan aku berbicara dengan sesama Taois Su. Pria berbaju hitam yang tadinya menonton dari pinggir tiba-tiba membuka mulutnya. Dia berbalik, sepasang mata abu-abu kecoklatan bersinar seperti pusaran air, menatap Su Yi di kejauhan. Bicaralah dengan Tuan Su, apakah kamu layak? Setan tua alis putih itu mendengus dingin. 9 Nether Crows tertawa marah dan berkata, orang tua dengan alis putih, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kursi ini tidak takut untuk memberitahumu bahwa ini adalah Pluto dari tuanku. Teman lama, si penyiksa. Pria yang kuat dari kedalaman langit berbintang. Membunuh karakter sepertimu tidak ada bedanya dengan membunuh ayam dan monyet. Binatang langit tetap berada di kedalaman langit berbintang. Teman lama Pluto, di mana ini suci? Su Yi mengangkat alisnya sedikit, matanya memancarkan warna yang aneh. Nyatanya, sejak tiba di dunia ini,
Sui merasakan sedikit keakraban saat melihat pria berbaju hitam untuk pertama kalinya. Hingga saat ini, akhirnya dipastikan bahwa pihak lain memiliki nafas yang sama dengan sipir. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Dark Ancient Forbidden. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 923. Penyiksa, sipir. Mendengar gelar ini saja, Anda tahu bahwa itu adalah identitas atau pekerjaan. Pria berbaju hitam secara alami tidak disebut penjahat. Bahkan Sui tidak menyangka bahwa kekuatan jalan malapetaka seperti Dark Ancient Forbidden, yang dicurigai sebagai pusat kekuatan dalam kekuatan misterius yang menyebut dirinya Tian Daomen, akan muncul di dunia bawah. Selain itu, orang yang mengirim adalah orang kuat dengan identitas tahanan. Ini segera membangkitkan minat Sui. Apa yang ingin Anda bicarakan? Sui bertanya. Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, ceritakan tentang batu nisan ini. Sejauh yang saya tahu, batu nisan ini ditinggalkan oleh Kaisar Nether terakhir yang bertanggung jawab atas dunia bawah pada zaman kuno, dan kemungkinan besar ada beberapa rahasia yang berkaitan dengan reinkarnasi, jadi saya ingin meminta 1 atau 2 pelajaran kepada sesama Taois. Kata-kata ini juga menarik perhatian iblis tua alis putih dan 9 gagak Nether. Di dunia ini, siapa yang tidak penasaran dengan rahasia reinkarnasi? Sui tidak menjawab, dan berkata, apa lagi yang kamu tahu? Pria berbaju hitam dengan serius berkata, setelah bertemu sesama Taois, saya akhirnya bisa yakin bahwa reinkarnasi itu nyata, dan itu ada di dunia bawah ini. Sui mendengus dan berkata, jadi, kamu datang ke dunia bawah dari kedalaman langit berbintang untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi. Mata pria berbaju hitam itu berkedip, dan dia berkata, tidak buruk. Sui mendengus dan berkata, apa hubunganmu dengan sipir? Pria berbaju hitam itu terkejut, sedikit mengernyit. Dalam percakapan semacam ini, kata-kata selalu dikendalikan oleh Sui, yang membuatnya sedikit menentang. Segera, dia tersenyum dan berkata, jika rekan Taois dapat menjawab pertanyaan saya tidak keberatan mengobrol dengan Anda tentang hal-hal ini. Sui tidak menganggapnya serius dan berkata, di batu nisan itu, memang ada sutra harta karun yang berhubungan dengan reinkarnasi, yang disebut, Sutra Reinkarnasi 6 Jalan, yang merupakan kaisar kuno dunia bawah. Dengan sepenuh hati dan jiwaku, itu terukir di batu nisan. Mata pria berbaju hitam itu menyala. Setan tua alis putih dan 9 Nether gagak juga terkejut. Mereka semua telah terperangkap di kota orang mati selama saya tidak tahu berapa tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya tahu bahwa batu nisan di kota penindasan ini memiliki rahasia yang mengejutkan. Jadi, di kehidupan lampaumu, rekan Tao mempelajari kitab suci Tao di batu nisan ini, dan dengan demikian menyadari makna reinkarnasi yang mendalam. Pria berbaju hitam itu bertanya. Sui tertawa, mengeluarkan kendi, dan minum, lalu berkata, jawab pertanyaanku dulu, tentu saja, yang terbaik adalah membicarakan faksimu terlebih dahulu. Pria berbaju hitam itu merasakan sesak di dadanya. Dia telah menyadari bahwa jika dia ingin membuat klise dari mulut Sui, dia harus mengeluarkan beberapa rahasia untuk ditukar. Jika memungkinkan, dia sangat ingin segera mengambil tindakan, menangkap Sui, menggunakan teknik rahasia untuk mencari jiwanya, dan mendapatkan semua misteri tentang reinkarnasi yang dia ketahui. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Dalam 9 tahun terakhir, dia berjalan ke area terlarang ini selangkah demi selangkah, dan akhirnya tiba di batu nisan misterius setinggi 7 kaki hari ini. Dia membayar tidak hanya waktu, tetapi juga kerja keras dan dedikasi. Satu persatu dapat disebut 5, Reverse Seng Sen Yuan dan, yang tak ternilai harganya. Bagaimana dia bisa rela menyerah saat ini? Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam memantapkan emosi batinnya dan berkata, yang bisa saya katakan adalah bahwa saya berasal dari Paviliun 9 Surga, dan identitas saya adalah seorang penyiksa. Penjara yang Anda sebutkan juga berasal dari Paviliun Jiutian. Untuk hal lain, saya tidak bisa membicarakannya. Paviliun 9 Surga, Sui tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya pikir sebelumnya bahwa kekuatan yang Anda miliki disebut Tian Daomen. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir, lagi pula, tidak ada kekuatan lain di dunia ini. Berani sombong menyebut dirinya dengan kata, jalan surga. Pria berbaju hitam jelas terkejut, dan berkata, mengapa rekan Daois Su memiliki persepsi seperti itu? Mata Sui dalam, dan dia ingin melihat pria berbaju hitam, dan berkata, saya pernah mendengar kalimat yang disebut jalan surga, ketika ada kelebihan, itu menutupi kekurangan. Saya telah melihat seorang sipir penjara sebelumnya, mengaku melakukan keadilan untuk surga, jadi ada spekulasi seperti itu. Kata-kata ini juga menguji. Pria berbaju hitam itu terdiam sesaat, lalu mengangguk dan berkata, terlihat bahwa teman-teman Taois mengetahui banyak hal, tetapi saya menyarankan teman-teman Taois untuk tidak menanyakan tentang faksi saya, dan berhati-hatilah untuk mendapat masalah. Setelah jeda, dia memandang Sui, sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaanku. Sui berkata dengan tenang, 6 kitab reinkarnasi di batu nisan memang mencatat beberapa petunjuk yang berkaitan dengan reinkarnasi,
tetapi itu hanyalah petunjuk, bukan arti reinkarnasi. Begitukah? Rahasia reinkarnasi tersembunyi di tempat lain di dunia bawah ini. Pria berbaju hitam itu berpikir. Bagus. Su Yi mengangguk. Di mana? Pria berbaju hitam itu jelas gelisah dan bertanya. Su Yi sangat sabar saat ini, dan berkata perlahan, katakan padaku dulu, mengapa kamu menjadi teman lama Hades lagi? Pembuluh darah biru di dahi pria berbaju hitam itu sedikit menonjol, dan dia jelas tidak sabar. Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri dan berkata, Gagak kecil, datang dan beritahu sesama Taois Su. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini lebih baik untukmu. Pria berbaju hitam itu menatap Su Yi dalam-dalam, dan berkata, tidak masalah, aku akan mengatakannya terus terang, di zaman kuno, Hades pada awalnya adalah orang yang kuat yang keluar dari paviliun 9 surgaku. Di dunia bawah ini, itu untuk mengeksplorasi rahasia reinkarnasi, dan inilah alasan mengapa dia akan menjadi musuh dunia bawah. Begitu kata-kata ini keluar, iblis tua alis putih itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Pluto kuno cukup kuat untuk membuat dunia bergetar. Siapa yang mengira Pluto berasal dari sekte bernama Nine Heaven Pavilion, dari kedalaman langit berbintang? Jika ini menyebar, itu pasti menimbulkan sensasi di dunia. Su Yi berkata dengan bingung, karena dia tahu bahwa Hades terjebak. Mengapa kamu tidak datang ke Paviliun Jiutian untuk menyelamatkannya dalam beberapa tahun terakhir? Pria berbaju hitam menghela nafas, alasan untuk ini tidak dapat dijelaskan untuk sementara waktu. Jika Anda ingin mendengarnya, Anda sebaiknya menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu, dan kemudian belum terlambat untuk membicarakannya. Su Yi tersenyum dan berkata, itu saja, saya tidak lagi tertarik dengan bisnis Anda. Saya hanya ingin mengerti, saya hanya perlu menangkap Anda nanti dan melanjutkan. Interogasi adalah, mendengar ini, 9 gagak neter tidak bisa menahan tawa, dan berkata, monster tua Su, hanya mengandalkan basis kultivasi realem roda roh Anda masih ingin menangkap penyiksa. Setelah itu, betapa kuatnya arti yang dia miliki. Suara itu masih bergema, dan niat membunuh seperti langit memenuhi sosok kurusnya. Setan tua beralis putih itu menggigil dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pria berbaju hitam ini, yang dikenal sebagai penyiksa, memiliki aura yang luar biasa. Bahkan monster tua teratas seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang jatuh jauh lebih rendah. Old Monster Su, jangan kaget, mari kita lakukan dengan cepat, biarkan kursi ini melihat dan melihat, berapa kali tingkat kultivasi Spirit Will Realm Anda bisa melonjak. 9 Nether Crows mencibir. Bangun, penuh penghinaan dan provokasi. Kata-katanya biasa saja, tetapi merendahkan. Setan tua beralis putih itu menatap Su Yi dengan cemas. Sekarang dia juga mengerti bahwa Su Xuanjun di depannya bukan lagi legenda tertinggi yang bisa dengan mudah menekannya saat itu. Saat suara itu bergema, pria berbaju hitam itu sepertinya membuat keputusan dan berbalik dan berjalan menuju sisi ini. Dalam 9 tahun terakhir, dia telah menghabiskan semua tenaga dan waktunya, dan menanggung tekanan yang tak terbayangkan, untuk selangkah demi selangkah ke tempat batu nisan setinggi 7 kaki. Bukan kebetulan, dalam waktu 3 jam, Anda akan bisa mencapai batu nisan. Tapi sekarang, setelah mengetahui sesuatu tentang reinkarnasi Su Yi, pria berbaju hitam itu dengan tegas melepaskan kerja kerasnya selama 9 tahun. Dia tahu bahwa selama dia menangkap Su Yi, dia tidak hanya akan mendapatkan rahasia tablet batu, tetapi juga menemukan di mana rahasia reinkarnasi disembunyikan. Saat pria berbaju hitam itu berbalik dan menjauh dari area di mana tablet batu itu berada, kekuatan aturan tak terlihat yang menekannya juga menurun tajam. Kekuatan tubuhnya meningkat selangkah demi selangkah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ternyata penyiksa itu hanya selangkah lagi dari memukul alam Xuanhe. 9 Nether Crows terkejut, dan baru kemudian dia tahu bahwa eksekusi penyiksa menjadi begitu kuat sehingga sangat menakutkan. Perlu dicatat bahwa di dunia bawah saat ini, peran kesempurnaan agung di alam misterius hampir tidak berbeda dengan penguasa tertinggi yang sebenarnya. Setan tua alis putih menelan ludahnya dengan susah payah, tubuhnya membeku. Kekuatan pria berbaju hitam itu begitu kuat sehingga dia melihatnya dari kejauhan, dan kepanikan serta ketakutan yang tak terkendali muncul di hatinya. Selain itu, iblis tua alis putih itu sangat menyadari bahwa ada aura malapetaka yang sangat menakutkan pada pria berbaju hitam itu. Tian Wei, hanya Su Yi yang tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Pada saat itulah dia akhirnya berani menyimpulkan bahwa peran, tahanan, di Paviliun Jiutian seharusnya jauh di atas sipir. Karena sipir itu menakutkan, tetapi kultivasinya ada di alam Xuanzhao. Namun, penyiksanya berbeda, dan seharusnya karakter di alam misterius dan terpencil yang memenuhi syarat untuk memegang posisi seperti itu. Ketika jaraknya 30 kaki dari monumen batu, pria berbaju hitam itu meregangkan pinggangnya, seolah-olah dia telah melepaskan semua kekuatan yang menekannya, dan kekuatannya juga meningkat menjadi sangat menakutkan. 9 Nether Crows bergetar di sekujur tubuh, dan ada sedikit ketakutan yang mendalam di mata merahnya. Setan tua alis putih itu gemetar hebat, dan dia tidak sabar untuk berbalik dan melarikan diri.
Tapi melihat Suyi juga tersenyum, dia berkata, lupa memberitahumu, di area terlarang ini, akulah tuannya. Langit dan bumi, untuk saya gunakan, semua hal, ikuti kata hati saya. Dan karakter sepertimu hanya layak berlutut dan patuh. Saat suara acuh tak acuh terdengar, Suyi mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan ringan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 924. Ini, mata pria berbaju hitam tiba-tiba menyusut, dan ekspresinya yang semula sombong dan acuh tak acuh juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tanpa ragu, pria berbaju hitam itu memimpin. Berteriak, klik, klik, dan saat pria berbaju hitam memotong pisaunya. Dalam sekejap, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan aura bencana yang mengerikan menyebar seperti tanah longsor dan tsunami, seolah hukuman dewa sudah dekat. Kekuatan apa ini? Setan tua alis putih itu ngeri, berubah menjadi cahaya dan menghindarinya jauh-jauh, dan berencana merobek kekosongan untuk melarikan diri kapan saja. Energi pedang semacam ini terlalu luar biasa, seperti kekuatan surgawi yang datang ke dunia. Ledakan, pedang berkaki tiga menebas ke arah Suyi. Ini hampir seperti teleportasi. Tetapi ketika mereka mencapai tempat 10 kaki di depan Suyi, pedang ketiga kaki itu tiba-tiba jatuh ke dalam rawa, dan kecepatannya tiba-tiba turun setengahnya. Ketika mereka mencapai 3 kaki di depan Suyi, energi pedang setinggi 3 kaki itu sudah bergetar hebat, seperti ikan yang meronta-ronta dengan panik di es yang membeku. Hah! Pria berbaju hitam itu menggerakkan kelopak matanya. Di dunia ini, kekuatan reguler yang tak terlihat muncul, berubah menjadi tangan yang besar, dan menyelimutinya. Itu seperti tangan Tuhan yang menekan dunia. Ledakan, pisau berkaki tiga itu pecah seperti selembar kertas. Bagaimana? Pria berbaju hitam itu kaget dan akhirnya menyadari masalahnya. Awalnya, dia mengira bahwa karakter di dunia roda roh seperti Suyi ditakdirkan untuk ditekan oleh kekuatan tak terlihat yang menyelimuti dunia ini. Tetapi hanya pada saat inilah pria berbaju hitam itu tiba-tiba menyadari bahwa kebenarannya benar-benar berlawanan dengan yang dia harapkan. Kekuatan aturan tak terlihat yang tercakup dalam area terlarang ini dapat digunakan sepenuhnya oleh Suyi. Sayangnya, pada saat saya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Berlutut, suara acuh tak acuh Suyi terdengar. Saya melihat tangan besar itu dengan gemuruh menghancurkan kehampaan dan menekan pria berbaju hitam itu. Nafas berbahaya yang mematikan itu seperti pisau, menusuk wajah pria kulit hitam itu lagi. Hukum dipoles seperti batu giok hitam, dengan 3 mata dan 8 lengan, masing-masing memegang pisau, pedang, rui, lonceng perunggu, daoin, pengocok, penggaris giok, lampu perunggu 8 harta cahaya dan bayangan. Kekuatan destruktif abu-abu putih seperti kabut melemparkan gambar Dharma setinggi 9 zang, membiarkan kekuatan gambar Dharma ini. Tiba-tiba itu juga menakutkan sampai tak terbayangkan. Membakar 8 roh. Metode rahasia tertinggi yang penuh dengan jalan malapetaka. Merusak. Pria berbaju hitam itu berteriak keras, mengangkat 8 tangannya, dan 8 harta dari berbagai bentuk tiba-tiba meledak menjadi kekuatan bencana yang mengerikan, dan menghantam tangan besar yang datang untuk menekan. Ledakan, langit dan bumi bergetar hebat, dan gunung serta sungai berguncang. Di bawah tatapan tak percaya dari 9 neter gagak dan iblis tua beralis putih, pria berbaju hitam setinggi 90 kaki itu dihancurkan oleh tangan lebar Suyi dan roboh. Setiap kali sebagian runtuh, pria berbaju hitam itu gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan kepalanya ditekan ke tanah, dan tidak mungkin diangkat. Gempa bumi. Dari kejauhan, pria berbaju hitam itu penuh rasa malu dan malu. Setan tua alis putih itu tertegun sejenak, lalu dia menepuk telapak tangannya dengan gembira dan berkata, postur anjing makan kotoran yang luar biasa. Orang tua kecil itu tahu bahwa ayam dan anjing seperti itu mungkin menjadi lawan dari Tuan Su. Sekarang aku melihatnya, itu tidak sebagus kalkun. Meskipun dia mengatakan itu, dia benar-benar menyeka keringat dingin, dan dia senang dia tidak takut dan melarikan diri sekarang, jika tidak, dia harus diselesaikan oleh Tuan Su Qihou. 9 neter crows tercengang, seolah disambar petir. Sebelumnya, menghina dan provokatif, dengan bercanda mengatakan bahwa setelah reinkarnasi, hanya Suyi, yang dikultivasi di alam roda roh, yang bisa melompat beberapa kali. Dalam sekejap mata, penyiksa yang dianggap sebagai pendukungnya ditampar ke tanah dengan tamparan, menyebabkan aib dan kehilangan muka. Langit dan bumi bergejolak, dan asap serta debu memenuhi udara. Pria berbaju hitam itu batuk darah dari bibirnya dan merasa malu serta marah. Dia meraung dari bibirnya, dan tubuhnya meledak dengan aura bencana dan kehancuran yang dahsyat. Keganasan semacam itu cukup untuk dengan mudah membunuh Kaisar Alam Suanyou di alam yang sama. Namun, di bawah represi telapak tangan Suyi, perjuangan pria berbaju hitam saat ini, tidak hanya tampak pucat dan tidak berdaya, tetapi saat dia melawan, jumlah represi yang dia derita menjadi semakin menakutkan. Hanya dalam beberapa kedipan, retakan muncul di kulit tubuhnya, darah mengalir, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara gesekan yang luar biasa, dan pipinya bengkok. Saya mengatakan bahwa di area terlarang ini,
saya adalah penguasa hidup dan mati. Tidak jauh dari sana, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan katakan bahwa kamu hanyalah karakter di alam yang dalam dan terpencil, dan juga jangan berbicara tentang kekuatan, Dark Ancient Forbidden, yang Anda telah menguasai, semua akan dikendalikan oleh saya, tidak dapat bersaing. Dengan kata-kata ini, pria berbaju hitam itu tampaknya akhirnya menyadari betapa tak tertahankannya situasi itu, dan mendesis, tidak heran Anda, Su Xuanjun, hanya memiliki kultivasi roda spiritual dalam kehidupan ini, tetapi Anda berani menjadi liar di sini. Anda sudah mengendalikan kekuatan batu nisan itu dulu. Dia mengerti, dipahami. Lawannya bukanlah Su Xuanjun, tetapi batu nisan yang berdiri di area terlarang ini, menekan seluruh kota kematian. Perlu dicatat bahwa bahkan dengan kultivasinya, butuh 9 tahun untuk mencapai batu nisan dengan susah payah selangkah demi selangkah. Bisa dibayangkan makam itu. Betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung di dalam monumen tersebut. Sekarang Su Xuanjun dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan batu nisan itu. Dalam hal ini, Su Xuanjun benar, di area terlarang ini, dia adalah master yang tak tertandingi. Jadi, bahkan para penyiksa pun mudah ditindas, apalagi. Sekarang, dia bisa lari sejauh yang dia mau. Gagak kecil, kamu berjanji untuk memelintir kepalamu dan memainkannya untukku, jadi tetaplah di sini. Kata-kata ringan masih bergema. Melihat tangan menyelidik Su Yi meraih dari udara, kekuatan reguler berubah menjadi tangan besar, dan dengan mudah meraih 9 meter gagak yang melarikan diri dengan sayap mereka. Seperti bunga Buddha, pernyataan yang meremehkan. Old Monster Su, kamu dan aku tidak pernah memiliki keluhan atau permusuhan, mengapa kamu selalu ingin menjadi musuhku? 9 meter Cross berteriak marah. Jangan berpura-pura dianiaya, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti kebenaran memenangkan raja dan kehilangan bandit? Su Yi mengangkat tangan kanannya dan menepuk dahi Jiu Yumingnya. 9 meter Cross menatap Venus di depan matanya, kepalanya pusing, dan dia berkata dengan marah, monster tua Su, jika kamu memiliki sesuatu, bunuh Lao Su dan lihat apakah Lao Su akan berteriak kesakitan. Gagak kecil, kamu masih ingin mati di tangan Tuan Su untuk karakter sepertimu. Harapan. Tidak jauh dari sana, iblis tua alis putih datang dan menegur 9 meter gagak dengan suara tegas, dan kemudian menoleh untuk meminta petunjuk dari Su Yi, Tuan Su, biarkan Xiao Lao datang dan bunuh gagak kecil ini, agar tidak mengotori tanganmu. Dia tersenyum tersanjung, yang disebut rendah hati dan patuh. Orang tua dengan alis putih, kau sialan. 9 gagak neter sangat marah sehingga dia mengutuk, dan sebelum dia bisa selesai berbicara, dengan telapak tangan Su Yi mengerahkan kekuatan, 9 gagak neter pingsan hidup-hidup. Kamu lihat dulu. Su Yi menggunakan kekuatan batu nisan untuk sepenuhnya memenjarakan Taoisme 9 meter Crow, dan kemudian mengangkat tangannya dan melemparkannya ke iblis tua alis putih. Ikuti perintah Tuan Su. Monster tua alis putih itu menerima perintahnya dengan kagum, dan hatinya benar-benar rileks. Dia menyadari bahwa Su Yi tidak berencana untuk peduli dengan upaya ketakutan untuk melarikan diri tadi. Itu benar, dengan pikiran dan kepribadian Tuan Su, bagaimana mungkin dia mempermalukanku, tulang tua, karena masalah sepele ini. Setan tua alis putih itu menghela nafas pada dirinya sendiri. Sekarang, bisakah kita mengobrol dengan baik? Su Yi melangkah maju dan menatap pria berbaju hitam di tanah. Betapa menakutkan aturan dan kekuatan tak terlihat di dunia ini, tetapi di depan Su Yi, seperti seorang punggawa yang bertemu dengan seorang raja, dia sangat lembut. Apa yang ingin kamu bicarakan, rekan Taois Su? Pria berbaju hitam jelas tenang dan menyerah berjuang sepenuhnya. Mari kita bicara tentang paviliun Jiutianmu. Kata Su Yi tanpa ragu. Mata pria kulit hitam itu menyipit, dan dia diam. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 925. Saat dia berada di benua Changqing, Su Yi telah berhubungan dengan paviliun Jiutian lebih dari sekali. Terlarang kuno gelap 30.000 tahun. Asal biru yang rusak dari reruntuhan bintang ke-9. Sipir yang hampir membunuh Ye Sun di Linglong Ghost Domain. Dan, Tuan Suci dari Welas Asih, di penjara di Gua Darah Lacewing. Bahkan pemilik pegadaian pergi ke kedalaman langit berbintang, konon berhubungan dengan sipir penjara. Pada saat itulah Su Yi mengetahui lokasi, Pasar Bintang 9, yang terletak di area terluar langit berbintang tempat dunia hutan belantara besar berada. Saya mengetahui bahwa reruntuhan Bintang 9 itu seperti penjara, dan para tahanan dijaga oleh penjara dari paviliun Jiutian. Namun, pada saat itu, Su Yi masih belum tahu kekuatan kultivasi seperti apa paviliun 9 surga itu. Bahkan sekarang, saya mengerti secara sepihak. Saat ini, para penyiksa dari paviliun Jiutian telah ditekan di depannya, hidup dan mati tidak dapat dikendalikan. Su Yi secara alami ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat detail paviliun Jiutian dengan baik. Saya katakan sebelumnya bahwa segala sesuatu tentang paviliun Jiutian yang saya kirim adalah rahasia tertinggi. Setelah hening sejenak, pria berbaju hitam berkata dengan suara rendah, selama karakter yang memenuhi syarat untuk memasuki latihan paviliun 9 surga, pada hari pertama masuk,
mereka telah membuat sumpah besar untuk artefak tertinggi, sekte. Saya bersumpah demi jantung Dao bahwa saya tidak akan pernah membocorkan berita apapun yang terkait dengan Paviliun Sembilan Surga. Jika ada ketidaktaatan, keadaan pikiran akan runtuh, Dao akan dihancurkan, dan jiwa akan dihancurkan, hancur. Su Yi sedikit mengernyit, apa artefak tertinggi dari Paviliun Jiutian? Pria berbaju hitam itu menunjukkan ekspresi ketakutan yang dalam, dan berkata, itu adalah pedang Dao, untuk nama, asal, dan bahkan seperti apa bentuknya, kecuali kepala sekolah sekte saya, tidak ada yang tahu. Saat itu, ketika saya bergabung dengan Paviliun Jiutian, saya masih remaja yang bodoh, dan saya tidak tahu betapa mengerikannya pedang itu. Bahkan jika aku memiliki kesempurnaan hebat dari alam neter misterius sekarang, itu masih sama. Berbicara tentang ini, pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, satu-satunya hal yang saya yakini adalah selama saya melanggar sumpah yang saya buat ketika saya masih remaja, sesuatu akan terjadi pada saya. Dia tampak rumit, takut, sedih, dan tak berdaya. Sebagai keberadaan yang misterius, betapa indah dan mempesona. Tapi hanya dia yang tahu bahwa sumpah besar masa mudanya seperti belenggu yang tak terlihat, terikat pada jalannya sendiri. Tidak ada cara untuk istirahat. Sebuah pedang. Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Aku benar-benar ingin melihat pedang ini. Su Yi berbisik. Sebagai seorang pembudidaya pedang, dia memiliki kecintaan yang paling gigih pada pedang di tulangnya. Puff. Tiba-tiba, pria berbaju hitam itu batuk seteguk darah, gemetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia berkata, hanya mengatakan apa yang kamu katakan tadi, apakah suasana hatimu akan menjadi bumerang? Pria berbaju hitam itu mengangguk dan berkata dengan tragis, rekan Taois Su juga melihatnya. Jika saya memberitahu Anda hal-hal itu juga kematian. Jika saya tidak memberitahu Anda, itu juga kematian. Tidak ada bedanya. Setan tua alis putih di kejauhan ketakutan. Betapa menakutkan perilaku penyiksa ini, tetapi hanya karena dia mengucapkan kata-kata itu sekarang, suasana hatinya berubah. Menderita reaksi, ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Su Yi juga merasa terganggu. Awalnya, dia punya ribuan cara untuk membuat pria berbaju hitam itu mau bekerja sama dengan patuh. Tapi jelas, dengan belenggu sumpah Dao besar, pria berbaju hitam itu sudah mati, dan saya khawatir dia tidak akan mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan Paviliun Sembilan Surga. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupilnya yang berwarna abu-abu kecoklatan menatap Su Yi, mengertakkan gigi dan berkata, rekan Daois Ruosu berjanji padaku satu hal, aku tidak keberatan mengorbankan nyawaku untuk memberitahumu sebanyak mungkin tentang Paviliun Sembilan Surga. Dia sepertinya sedang bertarung, dan bahkan ada sedikit harapan di ekspresinya. Su Yi tiba-tiba berkata, ada apa? Pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan kesedihan, dan berkata, di tubuhku, ada kunci perunggu, yang disebut Yunji, yang menyegel seutas jiwa patah saudara perempuanku yang akan datang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah mencari cara untuk menghidupkan kembali adikku, tapi tanpa kecuali, semuanya telah gagal. Su Yi berkata, dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan beberapa harta yang menyembuhkan jiwa. Mungkinkah sisa jiwa saudarimu menyembunyikan bahaya? Pria berbaju hitam tidak bisa menahan kekagumannya, dan berkata, Daois muda Sulayak menjadi legenda yang pernah memuja langit dan dunia saja, dalam satu kalimat. Setan tua alis putih tidak jauh mendengus dingin, tentu saja, Tuan Su bukan hanya seorang pendekar pedang, tetapi juga mengejutkan kuno dan modern, kebijaksanaannya seperti langit berbintang di langit, luasnya tidak terbatas. Monster tua ini akan tersanjung saat dia memanfaatkan kesempatan itu. Sayangnya, Su Yi tidak tega mendengarkan ini saat ini, dan melambai, diam. Setan tua alis putih itu benar-benar tutup mulut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Seperti yang dikatakan Dao Yousu, sisa jiwa kakakku memiliki bahaya tersembunyi lainnya. Pria berbaju hitam itu menunjukkan ekspresi kesakitan, dan butuh waktu lama untuk menstabilkan pikirannya, dan berkata, saya tidak ingin membicarakan kejadian masa lalu ini. Harta karun, tidak mungkin menyelamatkan saudara perempuan saya. Dan jika Anda ingin menyelamatkannya, satu-satunya harapan mungkin, reinkarnasi. Berbicara tentang ini, matanya yang abu-abu kecoklatan menjadi hiruk-pikuk, hanya reinkarnasi yang dapat memberikan jiwa saudara perempuanku yang akan runtuh, menyadari kemungkinan reinkarnasi dan kelahiran kembali. Su Yi dengan serius berkata, jadi, salah satu tujuan kedatanganmu ke dunia bawah untuk menyelidiki rahasia reinkarnasi adalah untuk menyelamatkan adikmu. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, ya. Su Yi bertanya lagi, apa yang kamu ingin aku janjikan adalah memberi adikmu kesempatan untuk bereinkarnasi. Bagus. Pria berbaju hitam itu tampak penuh antisipasi dan tekad, selama rekan Taois Su setuju dengan masalah ini, saya akan memberikan hidup saya untuk memberitahu Anda sesuatu yang ingin Anda ketahui. Su Yi berkata, kamu tidak akan menembakku dan menggunakan nyawa kakakmu untuk mengancammu. Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya dan berkata,
aku tahu karaktermu, dan aku selalu meremehkan melakukan hal-hal seperti itu, dan saudara perempuanku tidak memiliki keluhan denganmu, jadi kamu tidak akan pernah mempersulitnya. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah, jika aku membunuhmu, kakakmu pasti akan membenciku sampai habis, ini disebut perseteruan darah. Mata pria berpakaian hitam itu cerah dan kata-katanya tegas, jadi, saya rela mati di bawah sumpah dao saya, sebagai ganti kesempatan adik perempuan saya untuk bereinkarnasi. Dengan cara ini, setelah dia bereinkarnasi, bahkan jika dia bangun kenangan kehidupan lampau tidak akan menganggap sesama Taois sebagai musuh. Nada suara Suyi sangat dingin, dan berkata, saya tidak keberatan memberitahu Anda, bahkan diri saya sendiri, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menemukan samsara lagi, dan tidak mungkin untuk setuju. Anda, petik 2. Pria berbaju hitam itu membeku sesaat, ekspresinya tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli apa hasil akhirnya, selama Taois setuju. Sejujurnya, saudara perempuan saya bukan keturunan Paviliun Jiutian, tetapi dia dan saya berasal dari dunia yang sama, pesawat, saya juga telah mendengar beberapa hal yang berhubungan dengan Paviliun Jiutian. Jika dia dapat diselamatkan, bukan tidak mungkin rekan Taois dapat menemukan tempat di mana Paviliun Jiutian berada. Berbicara, dia mengetuk dahinya, berlutut di depan Suyi, dan berkata dengan suara gemetar, tolong juga. Setan tua alis putih itu tergerak. Pada titik ini, bahkan iblis tua beralis putih dapat melihat betapa penyiksanya mencintai saudara perempuannya. Tentu saja, ini tidak simpatik. Lagi pula, posisinya berbeda, musuh adalah musuh. Suyi berpikir sejenak dan berkata, yah, aku setuju dengan masalah ini, tapi aku tidak menjamin adikmu akan bereinkarnasi. Dia sangat tertarik dengan Paviliun 9 Surga. Sebenarnya, apakah itu karena benih hijau atau alasan lain, dia sudah menaruh dendam dengan Paviliun Jiutian. Jangan lupa, di benua Changqing, dia juga membunuh sipir yang hampir membunuh Ye Sun dan juga tidak aktif di bawah Falling Star Abyss. Selain itu, kali ini, tindakan pria berbaju hitam itu gagal, dan cepat atau lambat, akun ini akan dibebankan kepadanya oleh Paviliun Jiutian. Saat ini, dia tidak keberatan membantu pria berbaju hitam dengan imbalan beberapa berita berharga. Menerima jawaban Suyi, pria berbaju hitam itu langsung gembira dan berkata dengan penuh semangat, cukup. Suyi bertanya, jika saya menulis pertanyaan di slip giok, dan apakah Anda menjawabnya satu persatu, dapatkah saya menghindari reaksi dari sumpah agung Anda? Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya, tidak peduli metode apa yang saya lakukan, selama saya membocorkan berita sekte, saya akan disumpah kembali, dan saya akan mati. Suyi tidak lagi ragu-ragu, dan berkata, kalau begitu terserah kamu. Berbicara, dia melepaskan kekuatan untuk menekan pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu bangun dengan susah payah, duduk bersila, dan berkata, Paviliun 9 surgaku bercokol di alam bintang doa surgawi. Berbicara tentang ini, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia telah mengalami pukulan yang mengerikan, darah menetes dari bibirnya, dan pipinya yang kurus berkerut kesakitan. Tetapi pria berbaju hitam itu tampaknya berusaha sekuat tenaga, mengabaikan lukanya sendiri, dan berkata, selain kepala sekolah, saya juga telah mengirim seorang pendeta, kepala penjara, penyiksa, sipir, dan rasul pilihan surgawi. Para tahanan dan sipirlah yang melakukan tugas khusus. Di antara mereka, para tahanan memiliki urusannya sendiri, dan mereka diperintahkan oleh 3 pengorbanan surgawi. Rasul terpilih adalah muridku. Puff. Adegan itu membuat monster tua beralis putih itu ketakutan, dan kekuatan reaksi dari sumpah yang begitu hebat terlalu menakutkan. Melihat ini, Suyi tidak bisa menahan cemberut dan berkata, katakan padaku dulu, mengapa 9 pasar bintang besar dianggap sebagai kandang? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 926. Cedera pria berbaju hitam itu semakin parah, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda fragmentasi dan keruntuhan. Tapi dia jelas tidak peduli tentang ini, dan mendesis. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengirim kepala sekolah untuk menemukan orang yang dapat bersaing dengan hukum surga. Suara cepat itu mengungkapkan rasa sakit yang tak terbatas. Ketika dia mengatakan ini, tubuh pria berpakaian hitam itu retak sedikit demi sedikit, tulangnya hancur, dan darah berceceran di tanah. Suyi juga melihat pria berbaju hitam itu tidak bisa bertahan lama, lalu bertanya, apa hukum langit itu? Suara pria berpakaian hitam itu terputus-putus, itu, kamu bilang, larangan zaman kuno yang gelap. Tubuhnya telah hancur total, hanya roh primordial yang masih ada, tetapi juga menderita korosi yang parah, dan ada banyak retakan pada roh primordial. Seperti barang pecah belah yang tertutup sarang laba-laba, itu akan pecah kapan saja. Saat Suyi mendengar jawabannya, dia terkejut. Paviliun Jiutian terletak di Tian Qixingji. Kepala sekolah Paviliun Jiutian selalu mencari seseorang yang bisa melawan hukum doa surgawi. Dan, hukum surga, ini adalah larangan orang dahulu. Ini mengejutkan Suyi, sebab, dengan kekuatan pedang 9 penjara,
dia bisa mengalahkan larangan terlarang. Mungkinkah kepala sekolah Paviliun 9 Surga telah mencarinya? Alasan mengapa Pasar Bintang 9 dianggap sebagai kandang juga terkait dengan alasan ini. Su Yi mengerutkan kening. Kemudian, pria berbaju hitam itu tampak benar-benar lega, menunjukkan senyum santai dan tenang, dan bergumam pada dirinya sendiri. Setiap kultivator yang memasuki Paviliun Jiutian akan diganti namanya dengan peringkat. Di Paviliun Jiutian, mereka hanya tahu bahwa saya adalah penyiksa peringkat kelima, tetapi mereka tidak tahu bahwa nama saya adalah Mo Chuan. Nama kakakku adalah Mo Li. Mo Li, mengingat nama saudara perempuannya, suara pria berbaju hitam itu penuh dengan kelembutan, belas kasihan, dan keengganan. Dan jiwa pria berbaju hitam itu menghilang. Setan tua alis putih itu berjatuhan di dalam hatinya, tidak bisa tenang. Alam neter misterius yang sangat menakutkan ada dalam kesempurnaan yang luar biasa, tetapi karena melanggar sumpah Dao besar, dia binasa. Dampak dari adegan itu terlalu besar, siapa yang tidak kaget? Mata dalam Su Yi juga berkedip. Berita yang diungkapkan oleh penyiksa juga mengejutkannya. Perlu dicatat bahwa Mo Chuan menempati urutan kelima di antara tahanan, dan dia sudah ada di alam yang dalam dan terpencil. Dan di atas para penyiksa, ada tahanan. Di atas kepala penjara, ada juga pengorbanan ke surga. Yang paling misterius adalah kepala sekolah Paviliun Jiutian. Kekuatan-kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi menakutkan. Yang benar-benar mengejutkan Su Yi adalah bahwa kekuatan terlarang kuno yang mengubah reruntuhan bintang 9 menjadi kandang, disebut hukum surga. Ini adalah kekuatan mengerikan dari bencana Dao besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kepala sekolah Paviliun Jiutian telah mencari orang yang dapat melawan kekuatan seperti itu. Tetapi pada saat ini, Su Yi sangat curiga bahwa apa yang dicari oleh kepala sekolah Paviliun 9 Surga mungkin adalah dirinya sendiri atau pedang 9 penjara. Alam bintang doa surgawi, Paviliun Jiutian, hukum doa surgawi, sedikit menarik. Untuk waktu yang lama, Su Yi menenangkan pikirannya yang kacau dan berhenti memikirkannya. Mo Chuan telah meninggal, dan di mana dia meninggal, hanya satu item yang tersisa. Itu adalah kunci perunggu, seukuran telapak tangan anak-anak. Suara mendesing. Su Yiteng meraih benda itu dan jatuh ke telapak tangannya. Melihat lebih dekat, kunci perunggu ini sederhana, dan permukaannya diukir dengan pola Tao misterius, seperti sepasang ikan bermain di air, tempat yin dan yang bertemu. Ini adalah kunci mesin Cloud, yang menyegel sisa jiwa saudari Mo Chuan yang akan runtuh. Sekilas Su Yi melihat bahwa jika segel benda ini dibuka, jiwa sisa saudari Mo Chuan, Mo Li akan menghilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Ayo pergi ke Chaos Grid Ruins. Su Yi menyingkirkan kunci mesin Cloud dan memandangi iblis tua beralis putih itu. Ya, di depan pintu masuk Chaos Grid Ruins. Wow, gelombang. Ada gelombang di kehampaan, dan Su Yi keluar menunggang binatang buas di langit. Sekarang, di dekat pintu masuk Chaos Grid Ruins, ada sebuah dojo besar. Dojo itu berbentuk 9 istana, dan terdapat 99 pilar perunggu dengan ketinggian 100 kaki. Pengorbanan darah. Su Yi dan yang lainnya muncul di depan formasi pengorbanan darah ini saat ini. Tuan, apakah Anda berencana untuk membersihkan Hades? Setan tua alis putih itu berkata dengan hati-hati. Di zaman kuno, rumor Pluto terjebak di kedalaman reruntuhan yang kacau ini. Bahkan jika tidak ada yang melihat wajah aslinya, makhluk mengerikan di kota orang mati semuanya jelas. Jika Raja Orang Mati lahir, tidak ada seorang pun di kota orang mati yang ditakdirkan untuk menjadi lawan Raja Orang Mati, orang mati. Bahkan jika makhluk top seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh dijumlahkan, itu tidak akan berhasil. Karena Hades terjebak, kenapa aku harus melakukan ini? Kata Su Yi dengan santai. Dia melihat arai pengorbanan darah. Formasi ini berbentuk 9 istana, tetapi ada rahasia tersembunyi lainnya, dengan 99 pilar perunggu menjaga Liu He, bagian atas bintang utara, dan bagian bawah dari 10 arah. Setiap kolom perunggu raksasa ditutupi dengan pola-pola Dao yang aneh dan tidak jelas. Sekilas Su Yi melihat bahwa itu adalah formasi pengorbanan. Selama orang kuat terikat pada pilar perunggu akan melahap darah, Taoisme, dan jiwanya, mengubahnya menjadi pengorbanan, dan akhirnya menggunakan susunan ini untuk berkorban kepada korban selipi Hades. Gagak kecil, di mana kaisar yang kamu tangkap beberapa tahun terakhir ini? Su Yi membangunkan 9 neter crow yang pingsan. 9 gagak neter dipegang oleh Su Yi dengan satu tangan di bulu di belakang leher. Postur ditangkap membuatnya penuh rasa malu. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, hati Jiu Yumingya tergerak dan berkata, selama kamu melepaskanku, kamu akan membiarkan kaisar itu pergi. Jika tidak, aku tidak akan mengatakan apapun tentang membunuhku. Oh, kepalanya terbentur, dan rasa sakitnya membuat bintang emas muncul di depannya. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, jadilah baik dan bekerja sama, saya berjanji memberi Anda kesempatan untuk menebus kesalahan Anda. Jika tidak, saya tidak keberatan memberi Anda wawasan, apa hidup lebih baik daripada kematian.
Jika kata-kata ini diucapkan dari mulut lain, 9 gagak Netherworld pasti akan mencemooh. Tapi kata-kata ini keluar dari mulut Su Yi, dan bobotnya sangat berbeda. Setelah sedikit ragu, Jiu Yu Mingya mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Su. Tuan Su, dapatkah saya tahu, di dalam hati Anda, bagaimana bekerja sama untuk menebus kegagalan? Lihat suasana hatiku, kata Su Yi dengan santai. 9 Nether Crows. Sikap Su Yi tidak diragukan lagi tidak masuk akal. Tetapi 9 gagak Nether harus mencubit hidung mereka dan berkata, Tuan Su, saya memang bisa bekerja sama dengan Anda, dan saya bisa melepaskan kaisar yang ditangkap hidup-hidup, tapi tolong jangan minta mempermalukan saya, karena meskipun saya mati, aku tidak akan pernah mengkhianati Tuan Hades. Bagus. Su Yi mengangguk, katakan dulu, di mana kaisar yang ditangkap hidup-hidup? 9 gagak Nether menghela nafas, jauh di langit, tepat di depanmu, kamu bisa melihat mereka hanya dengan menjalankan formasi pengorbanan darah ini. Su Yi tiba-tiba menunjukkan pandangan, benar. Dia melihat beberapa misteri dari formasi pengorbanan darah ini sebelumnya, tetapi formasi ini tidak pernah berhasil, beberapa misteri belum terungkap, jadi dia tidak bisa menilai. Su Yi bertanya lagi, tubuh Tao dan Taoisme King Teng juga ada. Su Yi mengangguk dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu apakah Hades benar-benar berasal dari Paviliun Jiutian? 9 Nether Crows menegang, menggelengkan kepalanya dan berkata, mengenai asal-usul Lord Hades, apalagi aku, pelayan yang dulu mengikuti Lord Hades tidak pernah jelas. Su Yi mendengus dan berkata, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Hades sebelumnya? Kemampuan ilahi, komunikasikan keinginannya kepadaku. Su Yi mengerutkan kening, jika aku ingin bertemu dengannya, bisakah kamu melakukan sesuatu? 9 Nether Crow tercengang, mata merahnya menjadi aneh, dan berkata, Tuan Su, karena Anda dapat menggunakan kekuatan batu nisan itu, seharusnya tidak sulit untuk melihat Tuan Hades. Kecuali, Anda khawatir tentang Tuan Pluto keluar dari masalah, aku tidak ingin melakukan ini. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, 9 Nether Crow dipukul di dahi, menyebabkannya terengah-engah kesakitan dan menggigil di sekujur tubuh. Metode agresif semacam ini pasti canggung. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, lain kali, aku berjanji akan membantumu mencabut rambut dan mengeluarkan darahmu, memanggangnya dan meminumnya, tapi aku tidak tahu apakah daging gagak kecilmu enak. 9 gagak Netherworld ngeri, dan Jilingling bergidik, tidak berani curiga bahwa Su Yi tidak berani melakukan ini. Dengan cepat berkata, Tuan Su, saya tidak tahu mengapa Anda ingin melihat Tuan Hades. Su Yi berkata, bicaralah dengannya tentang Paviliun Jiutian. Mata Nine Nether Crow berkilat dan berkata, Tuan Su, saya bersedia berperan sebagai perujuk dan memfasilitasi kesempatan bagi Anda untuk bertemu Tuan Hades. Jika memungkinkan, saya dapat berbicara dengan Hades sekarang. Tuan tolong tanyakan. Su Yi berkata dengan senyum tipis, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa hanya ketika malam festival lampion tiba, bisakah kamu mendapatkan surat wasiat Hades? 9 gagak Netherworld segera merasa malu, dan segera berkata dengan getir, Tuan Su, ketika menghadapi situasi khusus, saya dapat mengorbankan bulu dan bulu saya sendiri untuk berkomunikasi dengan Tuan Hades. Suara itu jatuh begitu saja. 9 Nether Crow tiba-tiba menjerit dan mengejang. Ternyata Su Yi telah mengangkat tangannya dan mengeluarkan sepotong bulu natal dari perutnya, dan berlumuran darah. Ini sangat marah sehingga Jiu Nether Crow hampir memarahi, tetapi dikejutkan oleh kekuatan Su Yi, dan akhirnya menahan diri. Berteriak. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 927. Dengan terbakarnya bulu-bulu yang seperti kehidupan dari 9 Nether Crows, fluktuasi yang tidak terlihat dan tidak jelas juga menyapu formasi pengorbanan darah seperti riak, mengalir ke reruntuhan besar yang kacau yang diselimuti kabut hitam di kejauhan. Setan tua alis putih itu berdenyut tanpa bisa dijelaskan, dan wajahnya sedikit berubah. Ledakan. Sudah lama sekali, bagaimana nafas Pluto bisa begitu mengerikan? Mungkinkah dia benar-benar dewa? Setan tua alis putih itu menelan ludah, dan tangan serta kakinya menjadi dingin. Ledakan. Kekuatan aturan asli yang menutupi reruntuhan besar kekacauan tampaknya gelisah dan mulai menekan kebangkitan aura menakutkan itu. Untuk sementara waktu, di atas reruntuhan yang kacau, kilat dan guntur, kabut hitam berkecamuk, dan kekuatan kekuasaan yang kejam menyapu pemandangan kiamat yang mendidih. Melihat ini, Su Yi menyipitkan matanya. Tiba-tiba, aura menakutkan yang pulih diam-diam terdiam, diikuti oleh kekuatan asli dari aturan asli yang telah diganggu, juga menghilang. Kemudian, suara acuh tak acuh dan dingin tiba-tiba terdengar dari kedalaman reruntuhan yang kacau. Gagak kecil, mengapa kamu membakar bulu kelahiranmu? Mungkinkah ada yang salah dengan tindakanmu? Setiap kata bergema di seluruh dunia ini. Setan tulang tertegun. Su Yi juga jelas terkejut, dan matanya sedikit aneh. Sebab, suara itu keluar dari mulut seorang wanita. Dengan kata lain, Pluto yang dikabarkan, yang seperti penguasa di zaman kuno, adalah seorang wanita. Ini di luar dugaan Su Yi.
Tapi tidak ada yang pernah mengatakan bahwa Hades adalah seorang wanita. Lapor ke Lord Hades, memang ada masalah dengan operasi pengorbanan darah ini. Saya melihat 9 gagak Netherworld menundukkan kepala mereka, gemetar dan kagum. Setelah hening beberapa saat, suara Pluto terdengar lagi, apa yang terjadi dengan penyiksanya. 9 Nethercrow menundukkan kepalanya dan berkata, tepat sekali. Siapa yang melakukannya? Suara Pluto menjadi jauh lebih dingin. Melihat hal tersebut, Su Yi merasa tidak sabar, dia tidak tega mendengarkan pertanyaan dan jawaban seperti itu, dan langsung berkata, saya yang melakukannya. 3 kata berkibar, menggemakan dunia. 9 gagak Nether tampaknya takut akan kemarahan Pluto, dan dengan cepat berkata, laporkan kepada Tuan Pluto, kali ini Tuan Su Xuanjun yang ingin bertemu dengan Anda. Su Xuanjun. Suara Pluto penuh kejutan. Setelah itu, saya melihat getaran hebat di langit di atas reruntuhan yang kacau di kejauhan, dan hujan cahaya merah terpantul di kabut hitam. Cahaya dan hujan turun, dan gambar perlahan muncul. Dalam gambar itu adalah aula gelap, kosong, hanya singgasana yang terbuat dari tulang, berdiri di tengah aula. Di singgasana tulang, duduk sesosok anggun dan ramping. Rambut biru lembut panjangnya digulung di belakang kepalanya sesuka hati, dan dia mengenakan rok gelap dan polos, tanpa hiasan, tapi itu membuat kulitnya sebening kristal dan putih, cerah dan mempesona. Dia duduk dengan sepasang kaki ramping dan panjang lurus disilangkan, satu tangan diletakkan di sandaran tangan singgasana sesuka hati, dan satu tangan diletakkan di dagunya. Dia duduk tinggi di singgasana tulang putih yang penuh dengan nafas ganas, sikapnya malas dan nyaman, tetapi di sekujur tubuhnya, dia terlihat seperti raja yang dominan. Kekuatan, sangat cantik, bibir merah seperti api, mata cerah seperti air, dia hanyalah kecantikan tiada taraf yang langka di langit dan bumi. Tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan wanita itu, dia sepertinya diawasi oleh dewa yang acuh tak acuh dan dingin. Pada saat itu, roh iblis tua alis putih menyengat, dan dia ketakutan, seperti jatuh ke dalam gua es. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, keringat dingin mengalir di punggungnya. Pluto. Pada saat yang sama, Su Yi juga melihat wajah asli Hades. Pada awalnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Kekuasaan. Saat dia menyentuh mata Hades, Su Yi juga merasakan tekanan yang datang dari wajahnya. Tanah jiwa dan keadaan pikiran tampaknya dihancurkan oleh guntur dahsyat yang diubah oleh Tian Wei. Tapi sesaat kemudian, rasa penindasan ini dibubarkan tanpa terlihat oleh pedang 9 penjara. Oleh karena itu, Su Yi tidak merasakan banyak ketidaknyamanan. Segera, Su Yi memperhatikan bahwa istana hitam dikelilingi oleh fluktuasi kekuatan reguler yang tidak jelas dan misterius, seperti kabut yang menggenang, menutupi setiap inci istana hitam. Tidak diragukan lagi, Hades ini tampaknya sedang duduk malas di singgasana tulang putih, namun nyatanya, ia telah terjebak di istana hitam yang diselimuti oleh kekuatan aturan. Dan dia dapat menggunakan metode rahasia untuk mencerminkan pemandangan seperti itu di reruntuhan yang kacau, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatan aturan untuk menekannya semakin melemah. Pada saat yang sama, Hades juga memperhatikan Su Yi dan 9 gagak Nether yang dibawa Su Yi. Segera, dia sedikit mengernyit, basis kultivasi alam roda spiritual. 9 gagak Nether buru-buru berkata, lapor ke Lord Hades, Lord Su telah bereinkarnasi. Bereinkarnasi. Pluto yang sedang duduk malas di singgasana tulang putih tiba-tiba duduk tegak, sepasang mata indah bersinar dengan api merah darah, dan ekspresi terkejut muncul di wajah lembut itu. Dia memandang Su Yi sejenak, dan bibirnya yang kemerahan terbuka dengan ringan, menarik, tampaknya Kaisar Nether tidak berbohong saat itu, Netherworld ini memang memiliki kekuatan reinkarnasi. Dia tampak sangat puas menemukan rahasia seperti itu, matanya linglung, dan dia berbisik pelan, berapa tahun telah berlalu, dunia telah berubah, dan meskipun saya masih terjebak di sini, saya akhirnya bisa memberi tahu saya. Anda tahu, reinkarnasi adalah nyata. Pada saat ini, bahkan ada kegilaan samar di antara alis Hades ini. Jadi, penyiksanya benar. Kamu memang dari Paviliun Jiutian. Tujuan datang ke dunia bawah adalah untuk mengeksplorasi rahasia reinkarnasi. Su Yi berpikir. Su Yi menghindari menjawab dan berkata, statusmu di Paviliun 9 Surga harus lebih tinggi daripada para penyiksa. Mungkinkah kamu adalah tahanannya? Alis Pluto sedikit mengernyit seperti gunung yang jauh, si penyiksa bahkan memberitahumu hal-hal ini. Apa alasan dia melanggar sumpah Dao? Dalam dialog antara keduanya, mereka menghindari menjawab pertanyaan satu sama lain, tetapi menggunakan informasi yang diungkapkan dalam pertanyaan siapapun untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. Pertarungan retoris itu membuat iblis tua beralis putih diam-diam terkejut. Su Yi tertawa dan berkata, kamu benar-benar berasal dari Paviliun Jiutian. Sepasang mata indah Pluto berkilat dengan gumpalan darah, dan berkata dengan tidak setuju, kamu Su Xuanjun ingin melihatku, bukankah seharusnya untuk ini? Bagus. Su Yi mengangguk. Pluto segera menunjukkan minat dan berkata, sebaiknya Anda memberitahu kami tujuan Anda, jika Anda tidak yakin, masih ada peluang untuk kerja sama antara Anda dan saya.
Suyi berkata dengan santai, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin melihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk keluar dari masalah berdasarkan kekuatanmu sendiri. Mata Pluto sedikit menyipit dan berkata, apa maksudmu? Suyi berkata dengan acuh tak acuh, ketika saya datang ke kota kematian, saya berjanji kepada penjaga malam untuk membantunya menghilangkan beberapa bahaya tersembunyi dan mencegah Anda keluar dari masalah di sini. Tentu saja, saya tidak dapat mengingkari janji saya. Bibir kemerahan Pluto tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit sarkasme. Pada awalnya, Kaisar Neter Dunia Bawah membuat penilaian bersama dengan Hakim Cui dan penguasa 6 Daosi, dan bahkan menggunakan artefak Netherworld Record, seperti pena Hakim, Six Pat Pan, hanya bisa menekanku di sini. Jika aku tidak terjebak di sini selama bertahun-tahun, aku tidak akan dihormati olehmu di dunia ini. Untuk sesaat, dia menatap Suyi dengan matanya yang indah, dengan nada menghina, sekarang, kamu hanyalah reinkarnasi, apa yang dapat kamu lakukan dengan sedikit Taoisme? Meskipun dia seorang wanita, saat ini dia seperti raja yang menguasai gunung dan sungai, dan dia adalah penguasa matahari dan bulan, dan dia terlihat bangga. Setan tua tulang diam. Jika orang lain yang berani mengatakan itu, dia akan mengambil kesempatan untuk berteriak satu sama lain, untuk melekat dan menjilat Suyi. Suyi tidak bisa menahan tawa. Orang-orang paviliun Jiutian mengandalkan hukum surga. Sayangnya, pedang 9 penjara miliknya adalah musuh dari hukum langit. Terlebih lagi, bahkan jika Anda tidak menggunakan pedang 9 penjara, Anda yakin bahwa dengan kultivasi kendo kehidupan sebelumnya, Anda masih bisa melawan hukum surga. Kata-kata Pluto mungkin memiliki efek cerai yang besar pada orang lain, tetapi baginya, itu tidak ada bedanya dengan lelucon. Apa yang Anda tertawakan? Mata Pluto menjadi acuh tak acuh dan tampak sedikit tidak bahagia. Suyi meremas leher 9 neter gagak dan berkata, Gagak kecil, datang dan beritahu Tuan Pluto, mengapa aku tertawa. Ini, 9 neter Crows gemetar, ragu-ragu sejenak, dan kemudian menggigit peluru dan berkata, Tuan Hades, meskipun Tuan Su sedikit lebih lemah sekarang, dia dapat mengendalikan kekuatan batu nisan itu, dan, saat itu, penyiksa dengan mudah ditekan oleh Tuan Su dengan satu pukulan. Suara semakin lemah. Di tahta tulang, penghinaan di bibir Hades tiba-tiba mengeras dan menjadi sunyi. Alasan mengapa dia terjebak di reruntuhan yang kacau selama bertahun-tahun adalah batu nisan, itulah sebabnya dia memerintahkan 9 Nether Crows untuk bertindak dan mencoba untuk menghapus batu nisan itu. Tapi siapa sangka Suyi bisa mengendalikan kekuatan batu nisan itu. Pluto tahu apa artinya ini. Menurutmu apa yang aku lakukan sekarang? Nada suara Suyi acuh tak acuh. Hades yang pendiam mengangkat kepalanya sedikit dan tiba-tiba tertawa. Pada saat itu seperti gunung es dan tebing salju yang meleleh di bawah matahari. Angin musim semi bertiup ke dalam musim dingin 10.000 tahun, dan senyuman itu cukup cerah untuk memikat semua makhluk. Dia menatap Suyi, sepasang mata indah berkilat dengan darah seperti orang gila, tetapi suaranya lembut dan manis, dan berkata, karena rekan Taois Su mengatakan demikian, maka aku, tentu saja harus mencobanya sendiri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 928. Cobalah. Kata-kata lembut dan manis baru saja terdengar. Sepasang mata indah Pluto yang penuh kegilaan meledak menjadi tatapan berdarah yang mempesona. Pada saat itu, 9 gagak neter tampaknya menyadari apa yang akan terjadi dan menutup mata terlebih dahulu. Setan tua alis putih itu menjerit kesakitan, menutupi kepalanya dengan tangannya, dan duduk merosot di tanah. Dia baru saja melihat dari kejauhan, tetapi ketika dia melihat cahaya berdarah itu, dia merasa jiwanya dipotong oleh pedang hukuman surgawi, dan rasa sakit hati menusuk seluruh tubuhnya, bahkan jika seluruh tubuhnya dibudidayakan, sulit untuk ditolak dan diselesaikan. Pada saat yang sama, mata dalam Suyi tiba-tiba menyipit. Di lautan pengetahuan, cahaya ilahi berwarna darah yang menyilaukan berubah menjadi pedang, dengan kekuatan yang menghancurkan, membanting. Kekuatannya ganas dan ganas, menyebabkan lautan kesadaran Suyi bergolak. Menilai dari pengalaman Suyi di kehidupan sebelumnya, pukulan ini pasti menakutkan, dan itu bisa disebut teknik rahasia tertinggi dari jiwa dan jiwa. Hal yang paling menakutkan adalah pancaran dewa juga membawa kekuatan, doa surgawi. Bagi kaisar manapun, malapetaka semacam ini adalah ancaman paling mematikan. Tapi bagi Suyi, gerakan pembunuh semacam ini pasti akan sia-sia. Ledakan. Pada saat hidup dan mati ini, pedang 9 penjara, yang telah menjaga lautan kesadaran Suyi, tiba-tiba mengeluarkan teriakan pedang yang aneh. Pedang itu terdengar seperti riak, dan kemanapun itu berlalu, lautan kesadaran yang awalnya bergolak tiba-tiba menjadi sunyi. Dan ketika mantra pedang beriak berdampak pada cahaya berdarah itu. Ledakan. Cahaya berdarah itu pecah berkeping-keping, dan hujan gerimis ditelan oleh pedang. Semua ini tampaknya lambat, tetapi sebenarnya semuanya terjadi dalam sekejap mata, sangat cepat. Dan Pluto, yang semula duduk di singgasana tulang putih, mengayunkan tubuhnya yang anggun dan anggun, bibir merahnya mengerang, dan senyum di wajah cantiknya mengeras. Dan sepasang matanya penuh kegilaan, ada sentuhan ketidakpercayaan.
Kamu bisa menyelesaikan hukum doa surgawi. Pluto terkejut, matanya yang indah melebar, dan kekuatan arogan seperti master di sekujur tubuhnya juga banyak menghilang, jelas kehilangan ketenangannya. Kamu juga merasakan trikku, Su Yi berkata dengan dingin. Di lautan pengetahuan, dia merangsang nafas pedang 9 penjara dan menunjukkan makna mendalam dari Dewa Pembantaian Satuki. Set, pedang Slater God yang ramping, hampir transparan, muncul dari udara tipis dan menghilang. Hampir di saat yang sama, Pluto yang sedang duduk tinggi di singgasana tulang belulang, gemetar hebat. Segera, jari-jarinya yang ramping dan putih mengepal erat di sandaran tangan Bontrone, dadanya yang tinggi dan bangga naik dan turun dengan keras, dan sudut alis serta matanya penuh rasa sakit. 9 Nethercrow melebarkan mata mereka dan sangat terkejut. Perlu dicatat bahwa pemandangan yang muncul di langit di atas Chaos Grid Ruins hanyalah sebuah gambar. Hades yang asli terjebak di kedalaman Chaos Grid Ruins. Tetapi pada saat ini, Su Yi berada di luar reruntuhan yang kacau dan ditembakkan dari udara, menyebabkan dampak yang mengerikan pada jiwa Hades. Setengah suara, Pluto pulih dari rasa sakit itu. Namun, wajahnya yang cantik memiliki pucat yang tidak wajar, dan tubuh halus yang duduk di singgasana tulang putih tampak sedikit malu. Bagaimana rasanya? Su Yi bertanya dengan santai. Dia sebenarnya sedikit terkejut. Dengan kekuatan jiwa ilahinya saat ini, dikombinasikan dengan nafas pedang 9 penjara, dia dapat dengan mudah memotong roh primordial dari alam Kaisar Xuanzao. Yang paling penting adalah nafas pedang 9 neraka secara alami menahan hukum surga yang dikuasai Hades. Tapi Pluto tiba-tiba menurunkannya, sepertinya malu, tapi lukanya tidak serius. 9 Nethercrows tercengang, apa yang terjadi pada Lord Pluto? Di masa lalu, dia sangat sombong, sama menakjubkannya dengan bidadari di langit, bagaimana dia bisa begitu kasar? Mungkinkah, pukulan monster tua baru saja merusak jiwa Lord Hades dan menyebabkan kewarasannya salah? 9 Nethercrows tidak bisa membantu tetapi merasa sangat khawatir. Setan tua alis putih itu meringkuk dan bersembunyi di kejauhan, jangan sampai terpengaruh secara tidak sengaja lagi. Tapi hatinya juga aneh, reaksi Pluto saat ini tidak diragukan lagi terlalu gila dan terlalu abnormal. Bahkan, dia bisa mendengar kegembiraan dalam tawa Hades. Mungkinkah, Hades ini adalah dewa di tulangnya? Setan tua alis putih diam-diam berkata. Su Yi mengerutkan kening, samar-samar menebak beberapa alasan. Benar saja, sesaat kemudian, aku melihat Hades menahan tawanya dan meregangkan pinggangnya dengan nyaman, jadi dia mengangkat matanya dengan santai, dan menatap sepasang mata yang indah dan menawan. Dia membuka bibir merahnya dengan ringan dan berkata, Su Xuanjun, ternyata, kamu adalah orang yang dicari kepala sekolahku. Setan tua beralis putih itu gemetar. Sebelumnya, dia telah mendengar penyiksa mengatakan bahwa dalam tahun-tahun panjang yang tak berujung di masa lalu, kepala sekolah tertinggi Paviliun Jiutian yang misterius telah mencari seseorang yang dapat melawan hukum surga. Tidak diragukan lagi, Hades dari Paviliun Jiutian telah melihat bahwa Guru Su adalah orang yang dapat melawan hukum langit. Ekspresi Su Yi sama membosankannya seperti sebelumnya, dan berkata, karena kamu sudah melihatnya, kenapa kamu tidak memberitahuku, kenapa kepala sekolah Jiutiange kamu mencariku? Hanya kepala sekolah yang kirim saya yang tahu tentang rahasia ini, bahkan beberapa pengorbanan surgawi itu, dan saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Meskipun Hades baru saja dibantai, dia jelas sangat bahagia saat ini, dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan di sekitar alis dan matanya, dan seluruh orang itu seperti seorang wanita cantik yang tak tertandingi. Su Yi mengamati ekspresi Hades dengan hati-hati, dan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak menderita serangan balik dari sumpah Dao Agung? Pluto memegang dagunya yang seputih salju di satu tangan, dan berkata dengan senyum manis, Su Xuanjun, jangan bandingkan aku dengan si penyiksa. Sumpah Dao besar dapat menjebakku untuk sementara waktu, tetapi itu tidak dapat menjebakku seumur hidup. Saat dia berkata, matanya berkilat dengan kenangan, setelah saya tiba di dunia bawah, saya mencari selama 15.000 tahun, dan akhirnya melepaskan saya dari salah satu dari 6 divisi, divisi takdir, memperoleh rumput, harta karun surga, dan dengan obat ajaib yang mengandung kekuatan, karma, ini, sumpah Dao yang ditanam di jantung Tao dicabut. Sejak saat itu, aku tidak lagi terikat oleh kekuatan pedang Paviliun 9 surga. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas panjang, dan matanya bersinar dengan kilau gila. Sayangnya, seperti yang dikatakan Departemen Takdir, mereka yang menipu langit akan menderita bencana. Dengan menipu Tianchao untuk melepaskan sumpah Dao di hati Dao, tetapi juga karena ini, saya dikepung oleh hal-hal lama di dunia bawah, sehingga saya ditekan di sini. Suaranya penuh dengan kebencian, cahaya merah darah. Sayangnya, sejauh yang saya tahu, dunia bawah telah lama hancur dan menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Saya hanya ingin membalas dendam, tetapi saya tidak dapat menemukan siapapun lagi. Ekspresi Pluto dipenuhi dengan kekecewaan. Segera, dia tertawa lagi, giginya sebening kristal, bibir merahnya halus dan menawan. Namun, aku masih hidup sekarang, dan orang tua itu sudah lama pergi,
bagaimanapun juga, pada akhirnya, aku menang. Mendengar ini, Su Yi dengan serius berkata, jadi, ketika kamu datang ke dunia bawah, kamu sudah ingin mengkhianati Paviliun Jiutian. Pengkhianatan. Kedua kata ini tampaknya sangat merangsang Hades, membuat wajahnya yang cantik mengungkapkan kebencian yang tak terselubung, dan murid-muridnya penuh dengan kekerasan. Berbicara, dia mengangkat matanya untuk melihat Su Yi, mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan kristal dan dengan lembut memainkan rambut biru panjang di samping telinganya. Dengan lembut berkata, Su Xuanjun, jika kamu bersedia membantuku keluar dari masalah, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Su Yi mengangkat alisnya, ada apa? Hai, The Bone Old Demon menarik napas. 9 Nethercrows tersambar petir, dan kepala mereka linglung. Di dalam hatinya, Pluto seperti dewa 9 langit, sombong dan menghina, bagaimana bisa dianggap Pluto tidak segan-segan menjanjikan apapun untuk keluar dari masalah. Su Yi tertawa, jika kamu bersedia membuat sumpah yang hebat, aku akan menjadi tuanmu dalam hidup ini dan dunia ini, aku tidak keberatan bermain denganmu. Ekspresi Pluto membeku, dan sedikit kemarahan melintas di alisnya. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar penghinaan dalam kata-kata Su Yi? Setelah hening sejenak, Hades menahan senyumnya dan berkata dengan serius, rekan Taois Su, saya pikir ada banyak peluang untuk kerja sama antara Anda dan saya. Anda adalah orang yang dicari oleh Paviliun Jiutian, dan Anda tidak dapat melarikan diri dalam hal ini hidup. Sebab dan akibat ini, dan saya dari Paviliun Jiutian, saya dapat memberitahu Anda segala sesuatu yang berhubungan dengan Paviliun Jiutian. Setelah jeda, dia berkata kata demi kata, jika Anda akan berurusan dengan Paviliun Jiutian, saya bahkan dapat membantu Anda. Dalam hal ini, jika Anda tidak mempercayai saya tidak keberatan. Buatlah sumpah yang bagus. Saat ini, Hades tampak khusyuk dan agung. Siapapun dapat melihat dia tidak bercanda. Su Yi berkata tanpa berpikir, saya ingin berurusan dengan Paviliun Jiutian, dan saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Nada acuh tak acuh, penuh kebanggaan. Pluto tiba-tiba terkejut, seolah tidak percaya, dan seolah berkenalan kembali dengan Su Yi, dia berkata dengan lembut, Su Xuanjun, kamu memang orang paling istimewa yang pernah kutemui. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, itu karena kamu tidak tahu banyak, dan itu jarang dan aneh. Pluto, bibir kemerahannya sedikit berkedut, dan dadanya sedikit sesak. Jika itu orang lain, dia akan terlalu malas untuk mengatakan apapun, jadi dia akan langsung menekannya, dan membiarkan dia memilih mati atau menyerah. Tapi cara ini gagal untuk Su Xuanjun. Pihak lain bukanlah hukum surga yang bisa ditekan. Setengah suara, Hades menyingkirkan kaki Erlang yang terbalik, duduk tegak, matanya menjadi acuh tak acuh dan dingin, dan berkata, jadi, kamu dan aku hanya bisa menjadi musuh. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.